warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Saya sehat, saya hebat. Yes. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Zahwa Nur Safira, Hadirah. Ikhtiari Nafila Salsabila, Davania Nur Alia. Nah anak-anak, sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Organ gerak hewan. Oke anak-anak, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Nah, tujuannya dengan membaca teks atau mengetahui tentang organ gerak hewan, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi organ gerak hewan. Yang terakhir, dengan penugasan peserta didik dapat menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan tentang organ gerak hewan dengan benar. Nah, organ gerak hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangannya yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak pasif aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kemudian alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, Ibu perlihatkan gambar. Nah, ini gambar apa? Siput. Nah, organ gerak siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, ini gambar selanjutnya gambar apa? Ikan. Nah, bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, ikan memiliki alat gerak sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang dan menjaga keseimbangan. Nah, ini
reptilia. Reptilia ini ular, buaya gitu ya. Nah, reptilia memiliki alat gerak kaki seperti halnya buaya, otot perut seperti halnya ular, dan juga kaki dayung seperti hanya penyu. Penyu ini ya, penyu yang berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Nah, selanjutnya amfibi. Ini gambar apa? Kata. Nah, alat gerak kaki seperti halnya kata yang berfungsi untuk berjalan. Alat gerak kata apa? Kaki. Fungsinya kakinya gimana? Kata itu kalau berjalan gimana? Melompat, ya, melompat, dan kata juga bisa berenang. Nah, selanjutnya gambar burung. Nah, burung alat geraknya apa? Terbang. Nah, berarti alat geraknya yang untuk bergerak, untuk terbang apa? Sayap. Nah, alat gerak burung adalah kaki dan sayap yang berfungsi untuk terbang, berjalan, berlari. Nah, selanjutnya hewan mamalia. Ini ada gambar sapi. Terus apa ini? Lumba-lumba. Nah, mamalia memiliki alat gerak kaki, misalnya sapi, kucing, anjing, dan sirip, misalnya pada lumba-lumba dan juga paus yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, anak-anak, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking atau tepuk gembira dulu ya, sebelum Ibu kasih tugas ya. Nah, begini, lihat Ibu ya. Tepuk gembira. Gitu. Ola ola, tangannya gini ya. Ola ola, hore hore yes. Gitu ya. 2 kali. Ola ola. Ayo, tahu? Ayo. Ola ola, hore hore yes. Ola ola, hore hore yes. Nah, ulangi lagi. Hafal. Ola ola, hore hore yes. Ya. Ayo kita ulangi. Tepuk gembira. Nah, tepuk gembira. Ola ola, hore hore yes. Ola ola, hore hore yes. Ayo kita tersenyum, tertawa, dan gembira. Tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Ayo semuanya, tepuk gembira. Ola ola, hore hore yes. Ola ola, hore hore yes. Ayo kita tersenyum, tertawa, dan gembira. Tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Ha 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 yes. Oke anak-anak, pelajari dulu bukunya ya, dan nanti kuis. Ya, sudah dipelajari? Sudah. Nah, ayo sekarang kuis. Nah, perhatikan ya, perhatikan Ibu. Bergerak adalah salah satu dari pilihannya: A, ciri makhluk hidup; B, kelemahan makhluk hidup; C, makanan makhluk hidup; D, tugas makhluk hidup. Apa? Yang poin yang A, ya betul, ciri makhluk hidup. Nah, yang kedua, organ gerak pada hewan diantaranya berguna untuk pilihannya A, tidur; B, berjalan; C, hibernasi; D, melihat. Siapa yang tahu? Berjalan. Yang apa? B. B, ya betul. Nah, selanjutnya yang nomor 3, contoh hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah A, katak dan kerbau; B, burung dan bebek; C, kelinci dan harimau; D, kanguru dan katak. Apa? Kanguru dan katak. Yang apa itu? D. D, ya betul. Nah, selanjutnya kita apa? Ini yang nomor 4. Nah, selanjutnya
pertanyaan yang nomor 4. Berikut ini, perhatikan, dengarin Bu Guru ya. Berikut ini adalah hewan-hewan yang bergerak dengan cara terbang. Ya, kecuali, nah, nih Ibu sebutkan. A. Elang, B. Ayam, C. Hiu, D. Merpati. Jawabannya yang mana? C. Apa? C. Hiu. Hiu, ya betul. Terus yang terakhir sekarang, tulang disebut alat gerak titik-titik karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, Ibu baca sekali lagi. Tulang disebut alat gerak titik-titik karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. A. Aktif, B. Hewan, C. Manusia, D. Pasif. Siapa yang tahu? Jawab apa? D. Pasif. D. Pasif. Tuh, tepuk tangan. Di sini ada yang mau bertanya, apa sudah paham semua anak-anak? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Nah, gerak pada hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, terus apa lagi? Melompat, terus apa? Memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita tutup bersama-sama ya, berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari pada hari ini barokah manfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.